Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa pada program Mujizat Zaman Now yang pastinya akan memberkati Bapak Ibu melalui kebenaran firman. Dan tentunya di dalam ibadah ini ada mujizat yang dilakukan Tuhan di tengah-tengah kita. Dan kita bersyukur bahwa kita dapat kembali berjumpa melalui ibadah online Mujizat Zaman Now. Dan kita bersyukur kita dapat menyembah Tuhan, meninggikan namanya, dan mendengarkan firman-Nya melalui program ini. Mari sebelumnya kita serahkan ibadah mujizat zaman now ini ke dalam tangan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk waktu-waktu di mana kami kembali dapat berkumpul secara online di program Mujizat Zaman Now yang dilakukan oleh Mount Hermon Church. Dan kami percaya bahwa program ini akan menjadi berkat, bahkan mujizat-Mu bekerja dan menjamah banyak orang yang mengikuti ibadah ini. Kami memuji menyembah Engkau hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Mari angkat tangan kita kepada Tuhan. Dia layak dipuji dan disembah. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Tuhanku, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kami puji Engkau, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Mujizat-Mu berlaku terjadi Tuhan. Haleluya, kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Pak. Anugerah-Mu dinyatakan di tengah-tengah kami. Mujizat-Mu mengalir, menyembuhkan, memulihkan, melepaskan, membawa terobosan. Bagi setiap anak-anak-Mu membutuhkan jamahan dan lawatan-Mu Tuhan. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagi selalu baru di setiap waktu. Kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Kebenaran-Mu dan perkenananmu, kebenaran-Mu dan perkenananmu, kebenaran-Mu dan perkenananmu mengikutiku sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya melalui program Mujizat Zaman Now ini ada kuasa-Mu yang mengalir, kasih-Mu yang mengalir, memulihkan, menyembuhkan, melepaskan dan membawa terobosan bagi banyak orang. Dan kami mau terima firman-Mu yang akan disampaikan Kau sendiri Bapa, mengurapi, dan firman-Mu itu benar-benar memerdekakan setiap mereka yang mendengarnya. Siap untuk menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya sapa dulu Bapak Ibu semua. Shalom Bapak Ibu. Shalom, puji Tuhan. Saya senang berjumpa dengan Bapak Ibu. Saya berharap Bapak Ibu juga senang berjumpa dengan saya. Amin. Iya dong. Pasti saudara senang. Kenapa? Akan diberkati. Iya, saya selalu membaca ayat 2 Petrus 1 ayat 2 setiap kali khotbah. Kenapa? Karena ayat ini berkata, kasih karunia dan damai sejahtera berlimpah di dalam kehidupan kita oleh pengenalan akan Allah dan Tuhan Yesus. Itulah sebabnya saya selalu berkhotbah tentang Allah dan Tuhan Yesus. Tidak pernah saya khotbah tentang kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena sumber damai sejahtera dan kasih karunia itu Tuhan Yesus. Khotbahkan Tuhan Yesus, khotbahkan Allah, disitulah kita akan mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera. Amin Bapak Ibu. Bahkan mujizat juga. Karena di dalam Markus terakhir dikatakan Tuhan akan meneguhkan firman ini. Firman apa? Firman yang berbicara tentang Tuhan Yesus. Jadi ketika kita berbicara tentang Tuhan Yesus meneguhkan, Tuhan Yesus memeteraikan firman yang kita sampaikan dengan tanda dan mujizat. Itulah sebabnya saya percaya saya percaya bahwa pelayanan saya itu penuh dengan mujizat Bapak Ibu. Iya Bapak Ibu. Tapi coba saudara bandingkan ya dengan pendeta-pendeta yang khotbah, ketawa-ketawa, kehidupan sehari-hari. Saudara lihat ya. Mereka jarang sekali ngomong mujizat. Iya benar Pak Ibu, benar. Kenapa? Karena kehidupan sehari-hari itu gak ada kuasa. Ketika kita ngomong Allah, disitulah baru ada kuasa. Amin. Jadi berbicara tentang Tuhan Yesus dan Allah itu tidak membosankan. Kenapa tidak membosankan? Lah iya dong. Saudara diberkati bosan gak? Enggak kan? Senang. Semakin sering semakin bagus. Saudara disembuhkan senang gak? Senang dong. Saudara dilepaskan senang gak? Senang kan? Nah itu bisa terjadi ketika Yesus dikhotbahkan. Karena di dalam Yesus lah semua itu bisa terjadi. Luar biasa. Nah saya juga khotbah itu berurutan dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Dan sampai kelak nanti Wahyu. Perjanjian lama sudah selesai. Sekarang sudah masuk perjanjian baru. Sudah masuk Injil. Sekarang adalah Injil yang ketiga. Ada tahu Injil yang ketiga apa? Lukas. Iya. Jadi Injil itu ada 4.
Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kita sekarang sudah tiba pada Injil Lukas. Dan judul khotbah kita adalah Rahasia Lukas. Judul khotbah kita adalah Rahasia Lukas. Apa judulnya Bapak Ibu? Rahasia Lukas. Ya. Saya selalu mengawali khotbah dengan judul Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu penting. Itu menunjukkan pendeta itu terdidik atau tidak. Iya, ngikuti pendidikan teologi atau tidak. Kenapa? Kalau kita terdidik, setiap skripsi, setiap paper, setiap makalah pasti ada judulnya. Nggak mungkin nggak ada judul. Iya Bapak Ibu, iya. Skripsi ada judulnya kan? Ada, tesis ada judulnya, disertasi ada judulnya, paper ada judulnya, buku ada judulnya. Iya, khotbah juga ada judulnya. Maka aneh juga kalau ada khotbah yang ada judulnya. Ini apa sih judulnya? Iya, karena judul itu membantu kita fokus. Ini pendeta ini bicara tentang apa sih? Gitu loh Bapak Ibu. Iya kan? Ketika saya kasih judulnya Rahasia Lukas, saudara pasti fokus. Oh ini berbicara tentang Lukas. Tidak mungkin tentang Yohanes. Tidak mungkin tentang Markus. Kan langsung terfokus saudara gitu. Ya, itu membantu kita. Oke Bapak Ibu ya, makanya kelihatan mana yang terdidik, mana yang enggak. Haleluya. Ya, Injil Lukas, pada Injil Lukas menyebutkan Tuhan Yesus sebagai anak manusia paling banyak dari semua Injil. Ya, Injil-Injil lain juga menyebutkan Tuhan Yesus juga sebagai anak manusia, Bapak. Benar. Ya, tetapi paling banyak adalah Injil Lukas. Kenapa? Karena Injil Lukas ingin menunjukkan Yesus sebagai anak manusia. Itulah sebabnya Injil Lukas menggambarkan Yesus gambar manusia. Kalau Injil Matius menggambarkan Yesus sebagai raja, maka Matius menggambarkan Yesus sebagai singa. Markus menggambarkan Yesus sebagai hamba, makanya gambaran Yesus adalah lembu. Sedangkan Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia, makanya gambarnya manusia. Sedangkan Injil Yohanes menggambarkan Yesus sebagai Allah. Dan Allah itu di langit, di atas. Maka gambarannya adalah burung Raja Wali yang sedang terbang. Berarti itu. Jadi Injil Lukas ini spesifik menggambarkan Tuhan Yesus sebagai manusia. Jadi Tuhan Yesus dipandang dari berbagai sisi. Dari perspektif raja, dari perspektif hamba, dari perspektif manusia, dan dalam perspektif Allah. Jadi 4 penjuru Bapak Ibu. Luar biasa Injil ya. Iya. Nah, Tuhan Yesus punya silsilah. Dan silsilah Tuhan Yesus ditulis hanya oleh 2 Injil. Injil Matius dan Injil Lukas. Kenapa hanya Injil ini saja yang menuliskan Yesus silsilahnya? Karena Injil Matius menggambarkan Yesus sebagai raja. Maka raja ada silsilah. Dan awal dari silsilah Tuhan Yesus pada Injil Matius dari Raja Daud. Seorang raja Israel yang terkenal. Sedangkan Injil Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia. Dan akhir dari silsilah Tuhan Yesus adalah manusia pertama. Siapa namanya? Adam. Itulah sebabnya akhir dari silsilah Lukas adalah anak Adam. Yesus anak Adam. Gitu Bapak Ibu. Iya. Jadi sistematis sekali Alkitab kita. Cakep gitu Bapak Ibu. Nah, ada 2 silsilah Matius dari Injil Matius dan Lukas. Dan kesamaan ketemuannya silsilah ini di sebuah nama. Namanya Zerubabel. Dalam Lukas 3 ayat. Kita buka dulu tadi tentang ujung dari silsilah Tuhan Yesus pada Injil Lukas. Ada Lukas 3 ayat 38. Ini saya bacaan dulu ya. Supaya berurutan. Supaya ini siapa namanya? Ina. Ina itu singkatan Indonesia. Kalau di olahraga tuh Ina. Ya Lukas 3:38 nih saya bacakan. Lihat ini silsilah Tuhan Yesus pada Injil Lukas ya. Lihat. Anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Tuh anak Adam. Tuh lihat tuh. Kenapa? Karena Injil Lukas menggambarkan Yesus sebagai manusia. Dan manusia pertama adalah Adam. Tuh, lihat Bapak itu. Ya, cakep kan? Nah, sekarang kita lihat ketemuannya
silsilah Tuhan Yesus pada Injil Lukas dan Injil Matius pada nama Zerubabel. Itu ada dalam Lukas 3 ayat 27. Lukas 3 ayat 27. Nah ini saya bacakan. Lukas 3 ayat 27. Anak Yohanan, anak Resa, anak Zerubabel, anak Sealtiel, anak Neri. Nah, jadi Zerubabel itu nama yang sama juga dalam silsilah Tuhan Yesus yang dinyatakan oleh Injil Matius. Matius 1 ayat 12. Ya, jadi luar biasa ya. Tuhan kita itu ada silsilahnya. Makanya Bapak Ibu, kalau orang Israel itu, mereka itu memelihara loh silsilah keluarganya. Jadi mereka tahu tuh nenek moyangnya gitu. Nenek moyangnya. Iya, hebat ya. Iya, luar biasa dulu. Apalagi zaman pada saat pembuangan kembali ke Israel, ya itu kan imam-imam harus ditetapkan. Nah, setiap orang yang kembali dari pembuangan tadi harus menunjukkan silsilahnya bahwa mereka adalah keturunan imam agar mereka diterima sebagai imam. Makanya mereka sangat-sangat memelihara silsilah mereka. Iya Bapak Ibu, kalau kita kan kadang-kadang gak terlalu melihara ya. Mungkin 3 tingkat di atas kita mungkin kita nggak tahu lagi. Opa kita di atas opa itu siapa? Kita mungkin udah nggak tahu ya. Tapi orang Israel tahu itu. Iya Bapak Ibu, iya. Jadi luar biasa. Kemarin waktu meninggalnya bapak saya, adik saya itu berusaha membuat silsilah keluarga kita. Dari pihak mama, dari pihak bapak. Awalnya agak-agak kasar-kasar gitu, terus disempurnakan lagi sempurnakan. Ada keluarga yang kreatif, dia buat kalender, dia jualin ke keluarga, laku juga. Jadi silsilah keluarga itu dijual, gitu, dijadikan kalender. Jadi atasnya itu silsilah keluarga, bawahnya kalender gitu, keren ya. Iya, jadi itu ada dulu silsilah, ya itu luar biasa. Nah, sekarang kita lihat pada saat Tuhan Yesus lahir. Pada saat Tuhan Yesus lahir, Injil Lukas menceritakan tentang para gembala yang ada di padang. Menjaga kawanan ternaknya. Coba kita lihat Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Haleluya. Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Ini kemarin saya pernah juga khotbahkan di Landmark. Nyinggung sedikit tapi ini dilengkapi lagi. Nanti ada maknanya juga ya. Nah, ada maknanya. Pokoknya saudara dengar khotbah saya itu pasti ada singkapan lah. Saudara makin, oh gitu tuh Pak. Oh gitu. Ya. Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Nih saya bacakan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Jadi gembala menjaga di padang ya. Oke. Terus 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ayat 12 terakhir. Dan inilah tandanya bagimu. Katakan sama saya. Inilah tandanya bagimu. Berarti ini spesifik. Ditentukan. Disebutkan oleh para malaikat. Kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin. Dan terbaring di dalam palungan. Saya akan menjelaskan ayat 12 dan ayat yang 8. Coba kembali. Ina ayat 8. Ayat 8. Jadi di daerah itu ada gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ini terjadi pada saat Tuhan Yesus lahir. Ini terjadi pada saat Natal. Natal ditetapkan oleh gereja seluruh dunia tanggal 25 Desember. Tapi kalau mengacu kepada ayat ini, Lukas 2 ayat 8, itu tidak mungkin Natal di bulan Desember. Kenapa? Karena bulan Desember di Israel, di Eropa, itu musim dingin. Tidak mungkin para gembala menjaga kawanan ternak mereka di waktu malam di padang.
Jadi ini menjadi bukti bahwa Natal sebenarnya bukan bulan Desember. Amin Bapak Ibu ya. Iya, bulan Desember itu Israel itu musim dingin. Saudara juga lihat aja pohon Natal. Pohon Natal kan biasanya ada kapas-kapas gitu putih kan. Menunjukkan apa? Itu musim dingin Natal itu. Iya kan? Iya. Dan nggak mungkin terjadi kawanan ya gembala menjaga kawanan ternaknya kan? Nggak mungkin dong. Karena pada musim dingin. Jadi ditegaskan lagi pohon Natal aja ada salju-saljunya kan? Tuh kan? Iya. Itu tidak mungkin. Gembala menjaga kawanan ternaknya di waktu malam di padang. Karena mereka bisa mati kedinginan. Amin. Jadi kenapa Pak kita peringati tanggal 25 Desember? Karena pada saat itu pemerintah Romawi memperingati 25 Desember Dewa Matahari. Tapi Bapak Gereja bijaksana sehingga perayaannya tetap tapi kontennya, isinya, substansinya diganti. Bukan lagi memperingati Dewa Matahari tapi memperingati kelahiran Yesus, sang terang dunia, matahari yang sebenarnya. Sudah lihat itu? Oke, luar biasa ya. Itu satu singkapan. Sekarang ayat 12-nya. Coba scroll Ina. Inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Seringkali kalau kita lihat Natal di gereja-gereja, palungan itu berbentuk apa? Kayu bersilang terus ada jerami di atasnya gitu ya Bapak Ibu ya. Ya kan seringkali kan di gereja-gereja lama khususnya. Padahal palungan sebenarnya di Israel bukan bentuknya kayu. Kayu itu benda yang mahal di Israel. Tapi bentuknya apa? Batu. Balok batu itu dilubangi. Nah itulah palungan. Jadi palungan itu berupa balok batu dilubangin. Dan inilah namanya palungan. Palungan itu fungsinya untuk apa Bapak Ibu? Tempat makanan domba. Amin. Tempat makanan domba. Dan Tuhan Yesus dibungkus dengan lampin. Dibaringkan di dalam palungan. Itu punya arti. Yesus akan kita makan sebagai domba-dombanya Allah. Itulah yang kita lakukan saat perjamuan kudus. Kita makan daging Yesus. Kita minum darah Yesus. Jadi Yesus menjadi makanan kita. Lihat itu. Karena Yesus dibaringkan di dalam palungan. Makanannya domba. Saudara itu tuh. Jadi ada simbol-simbol dari Allah. Luar biasa sekali kan. Tuh. Itu arti pertama dari palungan. Arti kedua dari palungan. Jadi palungan itu berupa balok batu yang dilubangi ya Bapak Ibu ya. Itu juga menjadi gambaran Yesus, kematian Yesus. Jadi Yesus lahir untuk mati. Karena memang Yesus datang untuk mati menebus kita manusia yang berdosa. Dan itu digambarkan kematian Yesus dengan dibaringkan di dalam palungan. Karena kelak Yesus mati dikubur di dinding batu. Dinding batu di Israel Bapak Ibu dikorek. Itulah yang jadi kuburan. Dan Yesus dimasukkan ke dalam dinding batu tadi. Iya mirip dengan palungan. Palungan itu balok batu yang kecil dilubangi. Sedangkan kuburan Yesus dinding batu yang besar dilubangi. Dan Yesus dimasukkan ke dalam kubur itu. Oke Bapak Ibu. Iya jadi Yesus sudah digambarkan bahwa Yesus kelak akan mati. Ini luar biasa sekali. Allah menyerahkan anaknya dilahirkan untuk mati. Enggak ada manusia kita punya anak lahir untuk mati. Enggak ada ya Bapak Ibu ya. Enggak ada kan? Enggak ada. Anak kita lahirkan agar bertumbuh, sehat, dewasa, bahkan beranak cucu kelak. Benar Bapak Ibu ya? Iya dong. Tapi Tuhan Yesus tidak. Yesus lahir untuk mati. Agar apa? Setiap kita umat Tuhan yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Luar biasa ya, cakep ya Tuhan kita ya. Tuh, luar biasa. Jadi itu artinya tadi Bapak Ibu, dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Jadi punya dua arti. Satu, Yesus lahir untuk mati. Untuk mati menebus kita orang yang berdosa. Yang kedua, Yesus dibaringkan di palungan. Karena Yesus kelak akan kita makan.
Yesus kita makan, tubuhnya kita makan, darahnya kita minum. Itulah kita terima saat perjamuan kudus. Men, tuh kan cakep ya. Cakep ya. Oke. Nah, jadi kalau kitab Matius itu menggambarkan Yesus sebagai raja. Itulah sebabnya Bapak Ibu, hanya Injil Matius menggambarkan orang Majus yang datang. Orang Majus itu siapa Bapak Ibu? Orang Persia. Mereka dikabarkan 3 raja-raja. Karena hanya raja yang mampu memberikan emas, kemenyan, dan mur. Gak mungkin orang kere bisa mampu memberikan emas, kemenyan, dan mur. Benar Bapak Ibu ya? Mana mungkin? Ya kan? Pasti tingkatan raja yang mampu memberikan persembahan emas, kemenyan, dan mur kan? Lah iya dong. Jadi orang Majus itu raja. Iya minimal bangsawan lah. Nggak mungkin kere. Mana mungkin orang kere ngasih emas, kemenyan, dan mur. Ya, iya kan? Iya. Jadi Injil Matius menggambarkan orang Majus datang. Kenapa Injil Matius menggambarkan orang Majus datang? Karena Injil Matius menggambarkan Yesus sebagai raja. Dan ditegaskan lagi dengan menggambarkan orang Majus 3 raja datang kepada Yesus. Tuh cakep ya. Cakep banget Alkitab kita. Iya benar Bapak, hebat ya. Nah Injil Lukas juga menggambarkan kelahiran Yohanes Pembaptis Bapak Ibu. Yohanes Pembaptis itu sebenarnya saudaranya Tuhan Yesus. Bisa disebut sepupunya Tuhan Yesus. Ya. Kenapa? Karena sebelum Tuhan Yesus dikandung oleh Maria, malaikat Gabriel. Wah, kalau dengar Gabriel saya bergetar sedikit Bapak Ibu. Nama anak saya Gabriel. Iya, malaikat Gabriel mendatangi Imam Zakaria di Bait Allah. Iya, malaikat Gabriel itu berkata kepada Imam Zakaria, "Hai Zakaria, istrimu yang tua, yang mandul itu akan hamil dan melahirkan anak." Zakaria percaya enggak Bapak Ibu? Enggak percaya, ketawa deh. Nenek-nenek hamil, melahirkan. Jadi lucu menurut dia. Dan ini sebenarnya mirip dengan Sarah. Ketika dinubuatkan dia akan hamil, dia ketawa juga kan Bapak Ibu? Iya ketawa juga. Kenapa? Karena lucu, nenek-nenek bisa hamil dan melahirkan kan. Iya kan lucu itu. Lucu, saudara bisa bayangin aja nenek-nenek gitu. Iya kan, jadi lucu. Jadi kejadian ketawa itu ada 2. Ya, satu Sarah, satu lagi Zakaria. Dan tetapi bedanya apa? Zakaria ini imam. Harusnya dia punya level iman yang lebih tinggi dari orang biasa. Ternyata dia ketawa, gak percaya. Iya, makanya apa? Malaikat berkata, "Kamu bisu, hai Zakaria, sampai akhirnya anakmu dilahirkan." Iya Bapak Ibu. Saudara tahu kenapa Zakaria itu dibuat bisu, bukannya tuli atau buatnya lumpuh atau apa? Saudara tahu kenapa? Ada logikanya itu loh Bapak Ibu. Iya, saya ajak saudara itu orang Kristen itu mikir, apa sih maksudnya? Gitu loh Bapak Ibu ya. Supaya saudara makin pinter, jangan ditelan aja apa kata pendeta ya. Ya. Kenapa Zakaria dibuat bisu, bukannya lumpuh, bukannya tuli, bukannya buta? Saudara tahu kenapa? Ini kira-kira sama dengan pada saat orang Israel akan meruntuhkan tembok Yeriko, mereka berkeliling tembok itu 6 kali, tidak boleh bersuara. Diam. Kenapa? Saudara tahu kenapa? Karena mulut ini, mulut manusia, mulut kita kadang-kadang membatalkan rencana Allah dalam hidup kita. Membuat iman hilang. Coba kalau saudara bayangkan ketika tembok Yeriko diputari sekali, putari 2 kali. Kalau mereka bisa ngomong, mereka ngomong apa? Gak goyang itu. Kita aja gak goyang. Rontok aja enggak tuh batunya. Kan ngomong, ngoceh. Ngoceh ini menggagalkan iman. Saudara lihat itu. Sama juga dengan Zakaria nanti. Kalau dia masih bisa ngomong. Istri saya gak gendut-gendut, gak hamil-hamil. Bener gak ini? Bener. Gitu Bapak Ibu. Jadi ucapan ini jangan sampai membatalkan iman. Makanya buat bisu kamu Zakaria. Sama juga dengan orang Israel yang keliling itu.
Diam semuanya, jangan bersuara. Kalau enggak apa? Imanmu, mulutmu akan membatalkan rencana Allah. Ya kan mereka pasti komentar. Hari pertama kok enggak goyang ya? Hari kedua enggak goyang juga. Enggak ada rontok gitu. Ya kan? Ya makanya dibuat bisu, bukan buta ya. Ya Zakaria kan enggak dibuat buta kan? Bisu. Kenapa? Seringkali mulut kita membatalkan iman kita. Membatalkan rencana Allah yang besar dalam hidup kita. Makanya juga ketika kita menunggu rencana Allah, mujizat Allah dalam kehidupan kita, jangan kita suka ngoceh. Ya, ngoceh ke orang. Katanya setiap doa kita dijawab Tuhan. Kok nggak terjadi ya? Ah gitu. Saudara bukan hanya ngomong ke diri saudara sendiri, ngomong ke orang lain. Pak Pendeta kok nggak jadi sih? Saya ada kerjaan. Kok Pak Pendeta, kok saya belum dapat jodoh juga? Kok Pak Pendeta, kok saya belum punya keturunan? Ah gitu. Jadi mulut saudara membatalkan gitu Bapak Ibu. Makanya diam. Paham ya Bapak Ibu ya? Jadi bukan buta ya. Zakaria dibuat ya. Bisu. Supaya apa? Mulutnya jangan sampai membatalkan rencana Allah. Paham Bapak Ibu? Nah. Jadi akhirnya Elisabeth istri Zakaria itu hamil. Lebih dulu 6 bulan dibandingkan kehamilan Maria. Itulah sebabnya pada saat Maria dinubuatkan akan hamil, Maria datang ke Elisabeth. Jumpai. Dan pada saat Maria menyapa Elisabeth yang sudah hamil 6 bulan, bayi dalam kandungan Elisabeth melonjak kegirangan. Iya. Ibu dari Tuhanku menyapa aku. Ah gitu Bapak Ibu. Elisabeth berkata demikian. Tetapi itu juga punya indikasi. Bayi umur 6 bulan sudah bisa mendengar. Itulah sebabnya ketika istri saya hamil 6 bulan. Saya sudah mendengarkan musik-musik klasik. Suara-suara gereja di perutnya. Kenapa? Berdasarkan Alkitab. Bayi 6 bulan sudah bisa mendengar. Tuh, saudara itu Alkitab itu ada rahasia-rahasia gitu loh Bapak Ibu. Cakep kan? Iya. Jadi saudara bisa memperdengarkan musik-musik klasik di perut istri saudara kalau lagi hamil. Tapi 6 bulan ya. Karena 6 bulan itu sudah bisa mendengar bayi dalam kandungan. Oke, buktinya itu Elisabeth. Bisa melonjak bayinya ketika Maria menyapa Elisabeth ya. Iya Bapak Ibu. Jadi bayi usia 6 bulan sudah bisa mendengar. Nah kita manfaatkan itu, info itu. Iya, keren kan? Iya, hebat ya. Nah, karena itulah Bapak Ibu, ini Maria dan Elisabeth itu sanak saudara. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis adalah sanak saudara, kayak sepupuan. Ya Bapak Ibu ya, oke. Iya, itu menunjukkan juga, Injil Lukas menunjukkan kemanusiaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga punya saudara. Gitu loh Bapak Ibu. Ya. Lalu Yohanes Pembaptis itu kehadirannya tugasnya untuk apa? Untuk menyiapkan jalan dan umat yang layak bagi Tuhan. Coba kita buka Lukas 1 ayat 17. Nah ini juga menjadi visi dari gereja Mount Hermon. Menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan untuk tercatat di sorga. Lukas 1 ayat 17. Luar biasa. Lukas 1:17 nih saya bacakan. Dan ia ini siapa nih? Ini Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Jadi Yohanes Pembaptis menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Menyiapkan jalan bagi Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah hal yang sama juga dengan kita. Misi, visi dari Mount Hermon. Menyiapkan umat yang layak bagi Tuhan. Untuk tercatat di sorga. Caranya bagaimana? Caranya adalah saya selalu mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus. Selalu saya khotbahkan tentang Tuhan Yesus. Supaya apa? Setiap jemaat yang hadir bisa makin dipersiapkan untuk kehadiran Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu. Lah iya dong. Kalau Tuhan Yesus akan datang, kita kan harus mempersiapkan.
Jangan kita khotbah yang lain. Kita harus khotbah Yesus. Supaya apa? Ketika Tuhan Yesus nanti pada waktunya datang, kita sudah siap. Oh, Tuhan Yesus ini seperti ini. Karena sudah diceritakan, sudah dikhotbahkan berulang-ulang tentang Tuhan Yesus. Kalau seandainya saya tidak mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus nanti datang suatu hari, kita tidak kenal Yesus. Benar Bapak Ibu? Lah iya dong. Coba seperti saudara lah. Saudara akan kedatangan tamu dari luar negeri. Saudara nggak kenal orang itu sebelumnya. Tapi ketika ada orang yang mendahului dari orang itu datang kepada saudara, orang yang akan datang ini adalah ini, orangnya ini, pekerjaannya ini, sifatnya ini, kesukaannya ini. Tolong kamu siapkan makanan kesukaannya ini. Dia suka tinggalnya di tempat sederhana. Ya, mobilnya nggak boleh Alphard, harus Kijang. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Jangan gitu. Kan seperti yang kemarin ada tokoh yang datang kan. Pasti ada pendahuluannya. Supaya apa? Ada persiapan. Supaya tahu persiapannya itu yang benar. Ya kan? Nah, hal yang sama juga dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mendahului Yesus agar ada umat yang tahu tentang Tuhan Yesus. Hal yang sama juga dengan Mon Hermon. Mon Hermon ini kita persiapkan agar menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Maka saya harus banyak cerita tentang Tuhan Yesus. Supaya kita siap menyambut Tuhan Yesus. Benar Bapak Ibu? Lah iya dong. Kalau saya nggak cerita tentang Tuhan Yesus, nanti saudara nggak kenal. Ya kan? Kesukaannya apa? Kasihnya bagaimana? Mujizatnya bagaimana? Ya nggak kenal. Ya kan? Lah iya. Makanya itulah tugas kita memperkenalkan Tuhan Yesus lebih banyak. Sehingga kita semakin siap untuk menyambut Tuhan Yesus kelak. Amin. Amin. Iya dong. Seperti yang tokoh yang baru datang itu. Ya kan Bapak Ibu ya. Dia gak mau dijemput dengan Alphard katanya. Harus Kijang. Tapi Kijangnya Kijang baru. Ya Bapak Ibu ya. Iya kan. Iya. Oke. Ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah gitulah kira-kira. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Nah berikutnya. Tuhan Yesus itu disunat. Kebiasaan sunat itu dimulai pada masa Abraham. Abraham itu anaknya berapa Bapak Ibu? Nggak tahu ya saudara ya. Ya sebenarnya ini saya ngomong fakta ya. Tapi nanti kita lihat juga ada dari sisi perspektifnya Tuhan. Kalau berdasarkan fisik, Abraham itu punya 3 istri. Fisik ya. Ya, pertama adalah Sarah. Yang kedua hambanya diperistri namanya Hagar. Dan ketiga Sarah meninggal, Abraham nikah lagi namanya Keturah. Iya Bapak Ibu. Ini ada ditulis di Alkitab. Iya. Nah semua istri ini punya anak. Harusnya apa? Anak Abraham bukan cuma 1. Iya dong, karena semua istri ini minimal 3 lah kan. Setiap istri satu berarti kan 3 kan minimal. Iya kan? Ya Sarah anaknya siapa? Ishak. Hagar anaknya siapa? Ismail. Keturah anaknya berapa? Ada yang tahu? 6. Salah satu namanya Medan. Jangan-jangan Medan itu keturunan Keturah itu. Iya benar Pak. Ya nanti saudara lihat di Alkitab ya. Benar. Nama salah satu anak dari Keturah itu Medan. Jadi orang Medan itu anak Keturah Bapak Ibu benar. Iya Bapak Ibu ya. Iya. Nah jadi anaknya itu kalau kita tolak ada berapa? Sarah 1, Hagar 1, Keturah 6. Jadi 8 ya. Tetapi di hadapan Allah hanya 1 anak Abraham. Itulah Isa. Kenapa? Karena hanya 1 anak yang adalah anak perjanjian. Nah, tetapi kalau secara fisik 8 anaknya Abraham ya. Tetapi yang dianggap Tuhan hanya 1. Itulah anak perjanjian dan itulah Ishak. Paham Bapak Ibu ya? Gitu Bapak Ibu. Jadi saudara kan makin, oh gitu tuh penjelasannya Pak. Jadi saudara ngerti. Ya jadi anak Abraham secara fisik 8. Tapi yang dianggap oleh Tuhan hanya 1. Dan itulah Ishak. Paham Bapak Ibu ya? Paham ya? Nah pada masa Abraham Allah mengadakan ikatan perjanjian. Dan
perjanjian yang paling kuat adalah perjanjian darah. Dan itulah lewat sunat. Lewat sunat. Nah, pada saat perjanjian darah ini dilakukan oleh Allah dengan Abraham, maka Abraham menyunat dirinya sendiri dan menyunat anaknya. Pada saat itu baru punya 2 anak dari Sarah dan Hagar. Nah, pada saat Abraham menyunatkan anaknya dari Hagar, Hagar itu Ismail itu dalam usia akil balik. Kayak remaja lah gitu ya. Ya, remaja. Sedangkan pada saat Abraham menyunatkan Ishak pada usia 8 hari. Oke, dan ini kemudian diikuti oleh keturunan-keturunannya. Keturunan Ismail, maka mereka menyunatkan keturunan mereka pada usia akil balik. Termasuk juga tetangga sebelah selalu menyunatkan anaknya pada usia akil balik. Setelah itu, oke, sedangkan orang Israel, keturunan dari Isa, menyunatkan anaknya di usia 8 hari. Sampai sekarang. Termasuk juga Tuhan Yesus. Disunatkan usia 8 hari. Itu, jadi ada ceritanya. Ya, keren ya. Keren kan? Nah, kalau anak saya sudah saya sunatkan sejak dia dilahirkan. Karena kita gak ingin repot. Gitu dilahirkan. Ya Bapak Ibu. Kan kalau 8 hari lagi berarti kita kembali lagi ke rumah sakit disunatkan. Ya, jadi pada saat lahir langsung disunat. Gitu. Jadi anak saya Gabriel itu disunat pada saat dia lahir. Makanya kata suster kenceng banget nangisnya karena perih kali ya. Baru bayi gitu langsung disunat gitu. Iya Bapak Ibu. Tapi sunat bagi orang Kristen sekarang tidak wajib. Karena perjanjian darah itu sekarang kita bukan perjanjian darah secara fisik. Tapi perjanjian darah oleh darah Yesus. Itulah sebabnya bagi orang Kristen tidak wajib lagi sunat. Karena perjanjian darah kita lebih kuat. Karena ini lewat darah Tuhan Yesus. Itulah sebabnya orang Kristen tidak wajib disunat. Tapi harus sunat hati. Amin Bapak Ibu. Amin. Nah jadi itu ceritanya Bapak Ibu. Keren ya. Nah, sunat ini penting antara Allah dengan umatnya Bapak Ibu. Bahkan Musa juga hampir dibunuh oleh Allah. Karena saat itu Musa belum disunat. Sebab Musa walaupun dia orang Israel tapi dididik cara Mesir. Ya, cara Mesir karena apa? Musa itu pada saat itu dilahirkan terjadi pembunuhan bayi-bayi di Mesir. Pembunuhan bayi-bayi orang Israel, orang Ibrani. Lalu dia dihanyutkan di sungai. Diambil oleh putri Firaun. Jadi Musa dididik cara Mesir. Maka dia tidak disunat pada saat itu. Tapi kemudian setelah dewasa nikah dengan Zipora Bapak Ibu. Akhirnya suatu malam akan dibunuh Allah. Karena dia belum sunat. Karena belum ada ikatan perjanjian dengan Allah. Tapi istrinya rupanya sigap ngerti tentang perjanjian sunat. Maka anaknya disunatkan, darahnya dioleskan ke Musa. Sehingga Musa selamat. Oke. Jadi perjanjian sunat itu penting pada masa perjanjian lama. Karena itu menunjukkan apakah kita umat Tuhan atau tidak. Oke, makanya juga Daud pada saat Goliat menantangi orang Israel. Menantang siapa yang jagoan, maju lawan saya gitu ya. Wah, Daud merasa tersinggung dia. Siapa itu orang yang tidak bersunat itu? Yang berusaha nantangi umat Tuhan. Gitu Bapak Ibu, iya. Bahkan juga di Alkitab juga selalu digambarkan orang yang bersunat dan orang yang tidak bersunat. Itu menunjukkan gambaran orang Yahudi atau non-Yahudi. Ya Bapak Ibu, iya. Jadi dibedakan dengan sunat. Tapi sekarang kita tidak. Oke, kenapa? Karena kita punya perjanjian yang lebih kuat dari sunat. Dan itulah lewat darah Tuhan Yesus. Paham Bapak Ibu? Luar biasa. Jadi Tuhan Yesus juga disunat mengikuti kebiasaan dari Ishak. Ishak disunat usia 8 hari. Maka Tuhan Yesus juga dilahirkan sebagai keturunan bangsa Israel disunat usia 8 hari. Amin Bapak Ibu. 8 hari ya. Nah, selain itu Bapak Ibu, wanita yang melahirkan itu harus ditahirkan. Ditahirkan. Ya Bapak Ibu ditahirkan dari darah nifas. Ya. Nah
Tetapi bagi orang Kristen, wanita Kristen saat melahirkan tidak perlu lagi ditahirkan. Kenapa? Karena kita sudah ditahirkan oleh darah Yesus. Amin. Bapak Ibu, iya. Ya. Kalau tidak, ya wanita itu harus ditahirkan. Kenapa? Maaf kata ibu-ibu ya. Karena pada saat melahirkan, ibu-ibu mengalami pendarahan. Dan pendarahan di dalam Alkitab, maaf kata, dikatakan najis. Ya, najis Bapak Ibu. Itulah sebabnya kalau saudara ingat kisah wanita yang pendarahan 12 tahun. Dia datangnya dari depan atau dari belakang Yesus? Saudara pernah bertanya, kenapa datangnya dari belakang? Kok enggak dari depan? Tuhan Yesus, aku ini pendarahan, sembuhkan aku. Tapi dia datangnya diam-diam dari belakang. Itu juga menyentuh ujung jubah Yesus. Saudara tahu kenapa? Karena wanita ini tahu dia itu najis. Kalau dia menyentuh banyak orang yang menerobos Tuhan Yesus, maka dia sudah membuat banyak orang najis. Jadinya najis tralala Bapak Ibu. Itulah sebabnya dia datang diam-diam dari belakang Yesus. Kenapa? Dia tahu dia najis. Nggak boleh nyentuh orang, nggak boleh nyentuh Yesus. Demikian juga yang dipegang ujung jubah Yesus. Tidak langsung memeluk Yesus gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau ketahuan dia nanti bisa ngeles, kesenggol. Nah gitu Bapak Ibu ya, kesenggol gak sengaja gitu Bapak Ibu. Lah iya dong ujungnya kesentuh kan. Tapi kalau peluk mana mungkin kesenggol, itu mah udah niatan itu. Ya benar Bapak Ibu ya. Iya, jadi ada cerita di balik peristiwa itu. Kenapa dia datangnya diam-diam? Kenapa dia hanya memegang ujung jubah Yesus? Karena dia tahu dia najis menurut hukum Taurat. Maka dia tidak boleh menyentuh Tuhan Yesus. Menyentuh banyak orang dan hanya memegang ujung jubah Yesus. Tetapi karena imannya dia disembuhkan. Tuh luar biasa kan? Tuh luar biasa Bapak Ibu. Iya. Nah kemudian Tuhan Yesus diserahkan ke bait Allah di usia 40 hari. Coba dibuka ayatnya Ina. Ini ayat terakhir kita ya. Lukas 2 ayat 22 sampai 24. Lukas 2 ayat 22 sampai 24 ini saya bacakan ya. Saya ajak aja Bapak Ibu aktif deh baca ya. Saya baca ayat 22, Bapak Ibu ayat 23, nanti saya tutup ayat 24 ya. Nih saya mulai. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ini siapa? Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan Yesus kepada Tuhan. Ayat 23 Bapak Ibu. Ya. Ayat 24. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Kembali ayat 22, Ina. Nah, waktu pentahiran itu usia 40 hari. Tuhan Yesus diserahkan ke bait Allah. Dan itu juga menjadi acuan bagi orang Kristen. Ketika bayi kita usia 40 hari, kita serahkan kepada Tuhan. Tujuannya untuk apa Pak? Tujuannya adalah ketika bayi kita serahkan kepada Tuhan, maka bayi kita bukan lagi hanya milik kita, tapi juga milik Tuhan. Ketika bayi kita milik Tuhan, maka Tuhan pasti akan menjaga bayi kita. Bebas jatuh luka, malaikat akan mengawal bayi kita, tidak diganggu oleh setan atau hal-hal mara bahaya. Amin. Menarik kan? Jadi saudara ketika saudara telah menyerahkan anak saudara nggak perlu khawatir. Iya, karena kalau kita mengandalkan pengawasan kita aja, kita nggak mungkin bisa mengawasi anak kita 24 jam sehari. Nggak mungkin. Pasti kita kan tidur juga kan? Ya kan Bapak Ibu? Lah iya dong. Mana mungkin manusia bisa berjaga bayinya 24 jam sehari. Mana mungkin. Makanya cara yang paling luar biasa adalah serahkan kepada Tuhan. Anak kita bukan lagi anak kita lagi, tapi juga anak Tuhan. Maka Tuhan akan melihara dan Tuhan luar biasa akan menjaga anak kita. Bahkan anak kita di luar negeri juga kita nggak perlu khawatir apa yang terjadi pada dia, apakah ada mara bahaya atau apapun. Karena apa? Tuhan ada di sana menjaga anak kita. Amin Bapak Ibu. Nah, jadi kita jadi tenang. Karena Tuhan pasti luar biasa penjagaannya. Amin. Makanya juga anak saya juga pada saat bayi, umur 40 hari.
langsung diserahkan. Sehingga kita nggak perlu khawatir. Amin Bapak Ibu. Iya sama seperti Tuhan Yesus usia 40 hari diserahkan. Ya Bapak Ibu. Hal yang sama juga mirip dengan penyerahan anak dan itu ada sakramennya. Namanya sakramen penyerahan anak. Jadi anak itu nggak boleh dibaptis ya. Itu namanya sakramen penyerahan anak. Kenapa tidak boleh dibaptis? Karena syarat baptisan ada dua. Satu, harus bertobat. Yang kedua, dibaptis. Jadi hanya orang yang bisa bertobat yang boleh dibaptis. Iya, karena itu coba saudara baca ayat di Injil, bertobatlah dan dibaptis. Bertobatlah dan dibaptis. Tidak pernah baptisan itu berdiri sendiri. Dan orang yang bisa bertobat siapa? Orang dewasa. Nggak mungkin anak kecil bisa ngerti dosa. Tidak mungkin anak kecil ngerti tentang bertobat. Amin Bapak Ibu. Paham ya? Nah, makanya baptisan itu harus diawali dengan pertobatan. Nah, mirip dengan penyerahan anak adalah persepuluhan. Sama itu. Persepuluhan itu maksudnya apa Pak? Milik kita, harta kita, gaji kita, upah kita serahkan kepada Tuhan. Dan itulah persepuluhan. Supaya apa? Milik kita bukan hanya milik kita, tapi menjadi milik Tuhan. Dan ketika menjadi milik Tuhan, Tuhan akan menjaga harta milik kita. Tidak mungkin diambil oleh setan, tidak mungkin dicuri oleh orang, tidak mungkin dijarah oleh orang, tidak mungkin lepas dari kita. Kenapa? Tuhan bertanggung jawab memelihara milik kita yang juga adalah milik Tuhan. Paham Bapak Ibu? Itu ibarat asuransi mobil. Kalau saudara beli mobil baru, saudara pasti harus asuransi. Asuransi itu penting gak Bapak Ibu? Ya, penting gak asuransi? Penting, walaupun terkesan kita harus mengeluarkan uang untuk itu. Kenapa penting? Kalau ada apa-apa dengan mobil kita, kecelakaan, rusak, serempetan atau dicuri orang, masih bisa diganti oleh asuransi, dapat mobil lagi. Amin Bapak Ibu. Jadi kita nggak khawatir banget. Iya, kenapa asuransi itu akan mengcover. Tapi untuk ada asuransi, kita harus juga memberikan preminya. Benar Bapak Ibu? Lah iya, hal yang sama juga dengan perpuluhan. Ketika orang Kristen nggak ngerti tentang persepuluhan, itu seakan-akan persepuluhan itu memberatkan. Kenapa? 10% dari penghasilan kita serahkan ke gereja, kepada Tuhan. Wih, kok kayaknya berat itu. Iya, tapi di situ ada manfaatnya. Iya, makanya bagi orang yang nggak ngerti tentang persepuluhan, nggak perlu memberi juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena itu artinya dia bertanggung jawab sendiri untuk harta miliknya dan apa yang dia punya. Tapi ketika kita tahu manfaatnya, saudara nggak perlu diingatkan, saudara akan datang sendiri melakukannya. Saudara itu, nah gitu Bapak Ibu, ya kan seperti asuransi tadi. Iya, ketika kita sadar akan asuransi, saudara nggak perlu disuruh untuk asuransi, saudara akan asuransi sendiri, benar? Tapi ketika saudara berpikir, asuransi buang-buang duit aja, nggak perlu, ya nggak apa-apa. Tapi saudara akan selalu was-was, ada apa-apa dengan mobil saudara, hilang beneran itu, benar, rusak beneran, benar nggak Bapak Ibu? Iya. Itu kira-kira Bapak Ibu. Oke, jadi penyerahan anak itu sama dengan persepuluhan. Kita libatkan Allah menjadi Allah yang menjadi milik Allah dan juga Allah yang memelihara harta milik kita, memelihara anak kita. Sehingga anak kita bebas mara celaka, harta milik kita juga tidak dicuri orang, tidak diambil orang, tetap menjadi milik kita. Amin Bapak Ibu. Nah, haleluya. Saya simpulkan khotbah ini, kesimpulan. Pada Injil Lukas, Roh Kudus ingin menunjukkan sisi kemanusiaan Tuhan Yesus. Bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Yang kedua, Matius menunjukkan Yesus sebagai Raja, Markus menunjukkan Yesus sebagai hamba, Yohanes menunjukkan Yesus sebagai Allah. Sedangkan Lukas menunjukkan kemanusiaan Tuhan Yesus. Amin. Kita tundukkan kepala kita. Ya, mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk ibadah mujizat zaman now ini telah selesai. Kami juga ingin berdoa Tuhan berkati program ini bisa berjalan lancar, bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati juga setiap netizen, setiap orang yang telah menyaksikan acara ini agar hidup mereka juga mengalami zaman lawatan kuasa Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang mengalami pergumulan masalah Tuhan berikan solusi dan jawaban
atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati juga setiap keluarga mengalami damai Kristus, selalu ada damai, selalu ada saling mengampuni, saling mensupport Tuhan. Berkati juga yang anak-anak juga dalam studi sekolah bisa sampai jenjang S3 di dalam dan luar negeri dapat beasiswa. Demikian juga pagari juga pergaulan mereka bebas dari orang-orang jahat, bebas dari segala niat jahat orang Tuhan. Diberkati juga Tuhan Gereja Mount Hermon agar bisa menjadi saluran berkat bagi Tuhan bagi setiap jemaat yang hadir. Bahkan juga acara online ini bisa menjangkau sampai ke ujung bumi sehingga amanat agung Tuhan Yesus terjadi, terlaksana. Sehingga banyak orang percaya Yesus dan diselamatkan. Terima kasih Tuhan agar program mujizat ini terus berlangsung Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami akan akhiri doa ini dengan berkat Tuhan. Mari kita yang menyaksikan acara ini angkat tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin. Demikianlah program Mujizat Zaman Now yang telah Bapak dan Ibu saksikan pada saat ini. Kami percaya program ini menjadi berkat. Kami percaya program ini akan benar-benar membawa kemerdekaan bagi mereka yang menyaksikannya. Dan setiap kebenaran firman yang ditaburkan tidak pernah kembali dengan sia-sia, tapi benar-benar akan menjadi bekal dalam kehidupan kita untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. El Shaddai, El Shaddai, Engkau Maha Kuasa. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya, Tuhan Yesus memberkati.